Pada tidur orang-orang. Iya. Ya 4 ya. Pertama niat kerja keras. Apa dia yang ketiga? Dia ngantuk. Bukan ngantuk. Apa tadi dia? Guys, ketemu lagi bersama gue Aldi Mogi di Lapar Mata Channel. Nah guys, mungkin kalian bingung nih lihat di belakang gue kok ada produk baju gitu ya kan, banyak banget keliling gue. Nah kali ini gue lagi berada di Bloop Store, Jalan Tebet Utara Dalam, nomor 22. Kok gue ada di sini ya guys? Jadi di video kali ini gue mau bernostalgia guys. Karena tahun 2010 sampai 2013 gue pernah kerja di sini hampir kurang lebih sekitar 3 tahun gue kerja di sini. Nah kali ini di video kali ini gue pengen tahu sekarang tuh Bloop Store tuh kayak gimana gitu. Oke guys, kita sekarang udah bersama narasumber kita. Salah satu orang lama lah, bisa dibilang orang lama di Bloop Store. Gue juga kenal beliau udah berapa ya? Berapa tahun loh? 2000. Gue kan masuk endorse, Bloop endorse tuh 2010. Lo sempat di Urbi kan waktu itu ya? Sempet banget. Sempat di Urbi. Berarti kalau masuk ke Bloop endorse-nya, masuk ke Bloop endorse itu tahun berapa lo? 2005. 2005. Oke guys, jadi Bloop Store ini berdiri 2003 ya? 2003 berdiri. Om Noy masuk 2005, berarti 2 tahun berjalan lo baru masuk gitu ya. Nah ini bisa dibilang senior gua lah guys. Di zaman itu dia udah sebagai apa? Kepala gudang ya waktu itu ya? Belum. Masih apa? Masih keras. Terus staf gudang. Beliau masih jadi staf gudang ya kan. Cuman tapi zaman itu kayaknya lo udah berasa kayak kepala gudang lah. Gue kalau ngeliat lo ngeri aja gue. Didikan militer bro. Oh iya. Berarti lo 2005 ya. Berarti terhitung sampai 2020 lo berapa tahun om di sini? 2020. Belasan tahun dong. Belasan tahun. Lemah saya matematikanya. Iya sih. Yes. Tapi itu lama banget sih dari tahun kalau 2005 gitu. Berarti dulu setahu gue Bloop itu kan bukan di sini ya tempatnya. Maksudnya di Tebet tapi bukan yang kita tempat ya, maksudnya kita yang sekarang di sini gitu. Iya. Dulu tuh di daerah Tebet tapi di ujung. Oh, di ujung gitu. Nah, guys, jadi Mas Mono itu ya. Jadi dulu guys, Bloop pertama kali ada di Tebet Utara ini bukan di yang posisi sekarang guys. Dulu kecil ya, Bloop kecil ya. Kalau bos bilang waktu itu kan Bloop kecil ya. Berarti 2 tahun berjalan lo masuk langsung di situ apa di gudangnya atau apa gitu? Di gudangnya. Jadi pertama kali bukan di sini, di Tebet Utara Dalam juga guys. Tapi agak geser ke sana ya, arah Komik Cafe berarti ya. Oh, seberangnya Komik Cafe guys. Nah setelah itu om, perjalanan lo tuh dari 2005 sampai sekarang 2020. Sekarang udah ngapain aja om selama di sini? Kayak gue lihat, wah lo mantap lah, maksudnya kayak dalam artian gini nih, maksudnya lama gitu. Tua di mari ya. Tua di mari gitu, kayak loyalitas banget gitu. Bukannya loyalitas. Tapi apa tuh? Tapi apa ya? Dan guys, buat kalian mungkin gue pikir sih untuk anak-anak milenial sekarang tuh nggak begitu ini ya. Menurut lo gimana, Om? Sekarang si Bloop Store ini sendiri
maksudnya kayak di era gua di 2010 sampai 2013 gue di sini tuh antusias banget gue pikir. Orang tuh kayaknya dari mana-mana aja tuh datang ke daerah Tebet buat belanja di sini gitu. Kalau sekarang yang lo lihat kayak gimana Bulk Store sendiri Om? Maksudnya masih kayak di tahun itu kah, di zaman lo atau zaman gua 2010 gitu? Apa ada perbedaan atau semakin meningkat atau makin menurun atau kayak gimana? Pasti banyak lah perbedaannya. Udah pasti banyak ya? Pasti banyak perbedaan. Cuman ya, sekarang buat anak-anak sekarang mungkin banyak yang nggak tahu juga kecuali orang-orang lama. Ya, yang datang-datang juga kebanyakan sekarang ini ya banyakan orang-orang yang lama juga. Itu juga ada keluarga biasanya bawa satu paket gitu ya, maksudnya paket, bawa anaknya, iya. bawa cucunya. Kalau dulu tuh di zaman gue yang gue rasain tuh 2010 ya. 2010 sampai 2013 tuh kayak banyak artis juga Om. Banyak artis dalam artian gue kan posisi kasir tuh, gue di depan. Jadi tuh kayak yang datang ke situ tuh artis dalam artian dia belanja juga, dia juga kayak wardrobe gitu, kayak di endorse dari pihak toko gitu. Kalau sekarang tuh masih ada nggak sih yang kayak gitu tuh? Ya sepengetahuan lo lah. Kayaknya udah jarang. Udah jarang. Itu kenapa tuh? Ada something kah atau apa gitu? Gue tak ngertos sih. Oh, ngerti. Jadi guys, buat kalian ya mungkin untuk anak milenial yang sekarang tuh, zaman gue dulu 2010 itu wah gila guys. Bulk Store itu booming lah, bisa gue bilang ini role modelnya distro di Jakarta guys. 2010 sampai 2013, dan gue tuh beruntungnya gue di era itu tuh gue masuk, gue sering kayak gue posisi di kasir, gue sering banget ketemu artis, ngobrol. Kalau nggak kayak gitu ya pasti nggak sampai terus gitu guys, cuman kayak sekedar ngobrol doang gitu ya kan, foto-foto ya foto. Dan itu tuh kayak apa ya, ya bisa dibilang role modelnya distro di Jakarta guys. Dan sekarang gimana Om? Kalau lo dari ini dari sudut pandang lo lah, maksudnya lo ngelihat dunia perdistroan lah ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Sekarang tuh kayak gimana? Kalau kita pakai perbandingan di era kita lah, dalam artian 2010. Di 2010 itu kan kayak e-commerce nggak ada, maksudnya platform kayak gitu tuh nggak ada tuh, kayak ya mungkin bisa dibilang kayak Shopee, Tokopedia segala macam. Black market, marketplace. Iya, kalau sekarang gimana tuh untuk distro sendiri, dunia perdistroan lah, kayak gimana tuh? Apa benar-benar tersaingi banget atau apa gitu, kayak gimana menurut lo di era sekarang? Ada tersaingi juga karena lagi pandemi juga mungkin. Oh iya. Ya agak menurun. Oh, dari segi penjualan ya, udah pasti sih. Kayaknya nggak cuman sektor distro doang sih kalau kata gue ya. Iya. Dan ya banyak juga sih gue kayak teman-teman gue yang usaha di bidang lain lah, kayak apa gitu kan, maksudnya kayak jualan coffee shop gitu kena dampak parah sih, kayak pengunjung agak berkurang segala macam kayak gitu. Oke guys, info juga, jadi gue tuh pernah kerja di Bulk Store guys dari 2010 sampai 2013, dan distro ini tuh kayak apa ya menurut gue ya, gue sih jujur banyak belajar banget dari Bulk Store ya, dari cara berinteraksi sama orang, ngelayanin customer kayak gimana. Kita tuh diajarin guys di sini guys. Jadi nggak sekedar itu doang, bisnis pun kita tuh diajarin di sini. Ketika kita punya, dalam artian kayak kita punya passion lah di bidang clothing distro ini, kita bisa belajar di sini guys. Jadi seru sih, intinya seru banget sih Om ya. Di tahun 2000 ya, di tahun pas gue masuk sampai gue cabut, setahu gue itu keren sih, distro ini keren. Gue banyak banget belajar dari sini gitu. Dan dapat jodoh juga ya? Ya zaman-zaman itu sih ya kayak gitu-gitu lah, kenalan gitu-gitu. Berarti sekarang untuk karyawan yang masih tetap di sini, maksudnya di era, entah itu di era lo atau era gua, berapa karyawan lagi yang masih kayak bisa dibilang angkatan lama gitu di Bulk Store ini? Ada 5 sampai 6 orang. 5 sampai 6 orang.
banyak sih. Sisanya orang-orang baru. Iya. Intinya sih gue juga sama kayak anak-anak yang lain gitu udah lost komunikasi sih, udah lost kontak kalau bisa dibilang kayak gitu. Gue juga nggak pernah berhubungan dalam artian mungkin via medsos aja sih, paling udah jarang ngumpul juga. 2000 berarti belasan tahun. Salut juga sih gua sama lo, kuat banget di sini. Kayak gaji lo gede di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, ini info nih guys. Di Bloop Store itu kita waktu gua kerja di sini dulu guys, kita tuh dikasih kesempatan sama owner untuk berbisnis guys. Keren nggak? Jadi yang kita tadinya nggak tahu apa-apa guys, kayak gua nggak, ketika gua masuk Bloop, gua pure berpikir cuman kayak ya udah gua kerja di distro gitu aja. Tapi enggak guys, ternyata di dalam Bloop Store itu ownernya mengizinkan karyawan untuk berbisnis, dalam artian kita bisa bikin brand dan kita bisa jualan di Bloop Store sendiri guys. Nah di era itu, nah jadi di konten ini guys, gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau di daerah Tebet Utara Dalam tuh ada distro Legend. Namanya Bloop Store, itu legend banget guys. Mungkin untuk anak-anak milenial agak kurang familiar gitu, tapi di angkatan gua bisa dibilang kayak di era-era 2000 berapa tuh ya? 2000-an. 2005 ke atas ya. Wah itu booming banget, keren banget. Dan gua intinya banyak belajar dulu di sini. Sama gua juga banyak. Iya, gua sampai berbelas-belasan tahun. Itu sama tuh. Sama tuh. Kameramen. Nah. Kalau kameramen berapa lo? Berapa lama lo, Bray? 10 tahun lah. Iya, 10 tahun. 2 kali. Udah S2 gua di sini. Aki juga dia. Yes. Seru juga sih. Sekarang Mas Aldi sibuk apa Mas Aldi? Kalau gue gini aja udah. Usaha, kalau clothing sih masih sih. Dengar-dengar buka distro di ya, alhamdulillah. Daerah mana tuh? Distro gitu. Tapi nggak segede Bloop lah. Gila nih distro. Kecil-kecilan dulu, Bray. Hah? Kecil-kecilan dulu. Iya, kecil-kecilan kayak gitu. Kecil ada kan 50 mah. Berapa? 50 buat lebih deh. Berapa? 50 brand. 60. 60-an. Tuh guys di Bloop Store banyak yang keluar juga ya, keluar masuk lah ya kayak gitu. Tuh guys di Bloop Store ini ada sekitar 50 brand. Ah, kata 60 buset. Oh, 60 buset tuh. 60 brand guys. jadi pilihan di sini tuh banyak banget 60 ya kan. Tapi lo nggak apa pasti kan? Apalah. Kalau menurut lo selain kita ngomongin nih, selain Bloop lah, Bloop udah pasti jagoan ya. Di sini Jakarta apa Bandung? Yang lebih kayak dominan penjualan lah kita ngomongin. Kita nggak usah ngomongin brand ya, nama brand, tapi kayak antara ini aja Jakarta atau Bandung? Bandung lah masih. Bandung masih. Si Bandung lagi. Masih Bandung ya. Bandung emang keren juga sih. Kan Jakarta kayak tuan rumah. Ada. Paling segelintir lah. Enggak banyak. Tuh guys. Banyak yang baru-baru kan banyak juga di Jakarta. Selain Bandung, Jakarta, dari lu nganter. Habis makan Indomie. Makan Indomie. Selain Jakarta, Bandung. Kan semua makan sate ya ini. Iya. Modal YouTuber itu kurang kencang modalnya. Selain Jakarta, Bandung apa negara lagi, daerah mana aja Om? Yang masuk di sini dalam artian distribusi barang di sini gitu. Dulu sih banyak. Bukan banyak sih, dari Bali juga ada dulu. Bali ya. Tuh guys dari Bali ada juga guys di sini guys. Dulu tapi sekarang udah cabut berarti dia. Cabut. Selain itu daerah Jawa, Jawa Tengah kalau Malang gitu ada kali Malang. Malang dulu ada juga. Kalau lo sekarang selain kerja nih Om, kerja di Bloop Store ya, usaha clothing lo masih jalan? Alhamdulillah masih jalan. Ya. Tapi bukan lo ya. saya kan punya tim manajemen sendiri. Oh, itu guys, manajemen sendiri. Kalau mau sukses tuh harus punya manajemen sendiri guys, ya kan? Biar ada yang ngurusin, biar fokus ya. Berarti kita nggak bisa, menurut lo sendiri kita nggak bisa sendiri dong. Ya janganlah. Iya. Itu harus berpasang-pasangan ya. Anjing gua.
Ya Iya iya, sih, bener. kalau sendiri mulu di Iya. kuburan baru sendiri. Siap. Kalau udah meninggal aja ditemenin sama amal ya. Iya, bener. Dakwah guys, Ustadz guys, kita lagi ngobrol sama Ustadz nih guys. Dan apa ya? Gue sih ngerasa banget sih, kalau gue kan emang dari ketika gue cabut dari grup, gue kan memulai usaha lagi tuh kayak clothing lagi, nyoba, maksudnya kayak ngirim-ngirim sampel ke distro-distro lain kayak gitu ya. Emang gue sendiri terus om sampai sekarang om. Jadi curhat gue. Kasihan ya. Capek juga gue anjir. Tapi menurut lo lebih efektif tuh ketika usaha, apalagi di clothing ya. Itu harusnya ya, jangan sendiri gitu. Iya, harus punya tim lah sebenarnya. Tuh tips guys, buat kalian guys, kalau yang mau memulai usaha, entah itu di clothing brand di distro gitu ataupun usaha lain tuh kalian harus mempunyai tim. Ya oke lah untuk awal, tim. untuk awal kalian sendiri nggak apa-apa guys, tapi jangan kelamaan guys. Kelamaan dulu lihat temen gua nih. Temen Lihat gue, guys. gua nih kelamaan dulu lihat nih. Lo ada tips lagi nggak om buat penonton channel Lapar Mata nih? Tips bisnis lah yang lo kan di sini udah ibarat ini tuh gelar udah S3 lo kali di sini kan Sultan, makanya ada tips gak om buat Lapar Pertama Mata, nih. pemirsa Lapar Mata nih? Tips apaan? Tips Menjalani kasih duit berarti. iya enggak, tips menjalani usaha gitu, usaha terutama di clothing gitu. Lo kan udah suhu lo. Suhu Panas, Ada suhu yang dingin. suhu. Kasih tips om. Tips yang pasti apa ya? Hey guys, dikasih tips sama senior di Bloop Store untuk ngejalanin usaha clothing ini. Silakan om, monggo lo. Pertama, niat. Ya. Nawa itu ya. Nawa itu. Apapun yang dilakuin harus ada nawa itu ya. Nawa itu. Terus mau kerja keras. Kerja Terus, keras, oke. Biarpun modal kagak ada ya, kita cari dah tuh modal. Iya. Tapi jangan minjem ke bank, Bray. Iya, kenapa tuh? Minjem sama temen aja. Oh iya, ya teman lebih gampang ya. Lebih gampang. Iya Kalau sih. ke bank ngeri. Nah, ntar di debt collector lagi. Nah. Iya tuh. 3 tuh dia. 3. Ada berapa nih om? Oh, banyak kali 200. Buset dah. Tayang Tapi nggak mungkin dikasih semua lah. Video ini tayang di YouTube tuh cuma 10 menit om. 200 lebaran monyet ya kan. Pada tidur orang-orang. Iya. Ya 4 ya. Pertama niat, Niat kerja keras. Apa dia yang ketiga? Dia ngantuk. Bukan yang ngantuk. Apa tadi 3? Nawa itu Nama itu kerja keras. kerja keras. Nah, itu tadi. Apa tadi? Tadi lo mau apa? 3. Modal. Itu kerja keras. Modal. 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 Berarti yang keempat nih sekarang. Yang keempat nih guys. Yang 4 harus tahu knowledge produk juga. Tuh, knowledge kita harus tahu Knowledge sama produk. knowledge produk yang bakal kita bikin gitu, yang bakal kita buat gitu. Berapa tuh, Pemilihan berapa? bahan buat pemilihan material buat Oh, kita harus jeli untuk memilih material bahan yang bakal kita bikin Kita jadi produksi. produk, bakal kita produksi kayak gitu. Udah 5 tuh. Om. masih 195 lagi ya. Oh, masih 200 lagi nih gimana nih Om? Tuh 5 tuh guys. Yang pertama nawa itu, yang kedua niat kita ketika Nawa itu sama niat sama, Bang. Iya, nawa itu niat sama lah ya. Terus kedua kerja keras, Kerja modal. keras, modal, harus tahu produk knowledge, produk knowledge-nya sama yang bakal kita material bikin, knowledge juga. sama produk kita harus mengerti material bahan yang bakal kita bikin jadi Material ya bahan. Iya, bahan jadi produk gitu ya. Tuh guys, ada 5 tips buat kalian kalau mau memulai usaha di Clothing. bidang clothing brand distro ya, terutama ya. Gitu Om. Ada apa lagi Om tips buat penonton Lapar Mata Om? Karena kan lo senior lah, gue bilang lo senior Om. Senior Belasan tua. tahun lo ibarat di perusahaan gede tuh ya, maksudnya perusahaan
orang luar negeri gitu. Udah aki-aki banget ya. Enggak, lo udah dikeluarin sih. Mestinya ya. Udah nggak produktif. Iya, Oke guys, sekian dulu video kita yang nggak ada faedahnya. Tapi intinya, Bloop Store ini berdiri dari informasi buat kalian guys. Bloop Store ini berdiri tahun 2003 guys. Sampai sekarang masih ada lah, bisa dibilang masih kuat, masih berdiri, eksis terus produk-produknya makin ciamik, makin nge-branding, makin bagus semua. Ngejilat gue ya. Intinya buat kalian guys yang ada di lokasi berada di Jabodetabek khususnya, ini salah satu tempat buat kalian yang pecinta shopping ya, kalian suka belanja lokal brand pride. Wih, gila nggak lu? Bahasanya ngeri. Di sini tempatnya guys, Bloop Store. Alamatnya Om di mana Om? Jalan Tebet Utara Dalam nomor 22. Gue pikir lo nggak tahu alamatnya. Jalan Tebet Utara nomor 22 guys. Tebet Utara Dalam. Tebet Utara Dalam nomor 22 guys. Itu dia, ada pelang Bloop Store. Nah, nanti ketemu sama beliau di depan. Oke guys, itu aja video kali ini. Emang video Lapar Mata kali ini rada beda kayak sebelumnya. Kemarin kayak gue bikin video ini ya, kuliner, speak aja gue nyobain makanan. Kalau ngerti kok kagak ya? Ngerti sih. Oh, ngerti. Dikit lah. Gue kan lidah gue gitu. Iya, penjilat. Nah, itu satu. Kedua, gue bikin video traveling, tapi gagal. Jadi gue datang udah jauh-jauh 2 jam perjalanan ke daerah Cariu, daerah Bogor, Bogor ke sana lah ya. Bogor apa gitu, Bogor Utara apa gitu. Pokoknya Bogor lah, itu di Bogor. Tempatnya tutup. Covid. Wih, Ngeri ya. pandemi. Mantap. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika kalian suka sama channel Lapar Mata, jangan lupa di subscribe. Jika kalian juga suka sama video kali ini, jangan lupa juga ditekan tombol like. Sekian video kali ini. Enggak ini loncengnya enggak dihidupin. Lonceng udah nyala sendiri. Nyala sendiri. Sekian dulu video kali ini. Pokoknya banyakin bray. Banyakin subscribe Om. Oh. Banyakin subscribe tuh mantap. Inggris banget. Inggris banget loh. Sekian dulu video kali ini guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.